Assalamualaikum teman-teman. Kami di sini dari kelompok 2 akan membawakan materi yang berjudul Teori Kepribadian dalam Psikologi Klinis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nainda Nazilatul Ulum dan teman saya ada Tri Lestari dan selanjutnya ada Muhammad Alfan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian psikologi klinis yang akan dijelaskan oleh saudari Tri. Dari pengertian psikologi klinis. Secara sempit, psikologi klinis merupakan mempelajari orang-orang abnormal atau subnormal. Tetapi secara luas, psikologi klinis merupakan bidang psikologi yang membahas dan mempelajari kesulitan-kesulitan serta rintangan emosional pada manusia tanpa memandang ia abnormal atau subnormal. Jadi yang dimaksud psikologi klinis adalah ilmu yang mempelajari psikologi yang bertujuan untuk memahami, mencegah, bahkan bisa juga dengan mengurangi ketidakmampuan, gangguan dan ketidaknyamanan yang menimbulkan masalah psikologis dalam penyesuaian dan perkembangan pribadi manusia. Psikologi klinis menggunakan konsep-konsep psikologi abnormal, psikologi perkembangan, psikopatologi, psikologi kepribadian, prinsip-prinsip dalam asesmen, dan intervensi untuk memahami masalah psikologi, gangguan, penyesuaian diri, dan tingkah laku abnormal. Selanjutnya ada 4 teori kepribadian dalam psikologi klinis. Yang pertama teori psikoanalisis, yang kedua teori behavior, yang ketiga teori humanistik, dan yang terakhir teori kognitif. Pertama yaitu teori psikoanalisis. Psikoanalisis ini dicetuskan oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Beliau ini adalah seorang pria berkebangsaan Australia. Teori ini berusaha memahami manusia berdasarkan pengalaman masa lalunya yang memiliki penekanan pada kesadaran, prakesadaran, dan ketidakkesadaran. Di sini ada 3 struktur psikoanalisis. Yang pertama yaitu ada id. Id itu adalah dorongan dalam diri kita yang mempunyai peran semacam insting atau nafsu atau keinginan yang paling berdasar dalam alam bawah sadar kita. Yang kedua itu ada superego, yaitu nilai dan norma yang kamu pegang di kehidupan kamu. Superego ini biasanya selalu konflik dengan id. Yang terakhir adalah ego. Ego ini adalah sepenuhnya berada di alam kesadaran dan menjadi penghubung antara id dan superego dengan dunia nyata. Selanjutnya ada teori pendekatan psikoanalisis. Yang pertama yaitu ada asosiasi bebas. Konselor ini mempersilahkan klien untuk berbicara apapun yang terlintas dalam pikirannya. Yang kedua ada analisis mimpi. Jadi upaya individu untuk menyampaikan suatu keinginannya dalam bawah sadar yang terlalu mengancam untuk tumbuh dalam kehidupan sadar. Yang ketiga ada analisis transferensi, yaitu dalam psikoanalisis, konselor itu berfungsi sebagai layar kosong yang memungkinkan seorang untuk mengirim perasaan tidak sadar yang mungkin telah diarahkan ke orang penting di masa lalu mereka, seperti orang tua, ke analis. Dan yang terakhir ada analisis resistensi. Resistensi mengacu pada upaya tidak sadar oleh individu untuk mencegah materi yang menimbulkan kecemasan yang memasuki kesadaran. Baik, teori selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Alfan. Selanjutnya, teori yang ketiga adalah teori behavior. Behaviorisme ialah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 dan digerakkan oleh Burrhus Frederick Skinner. Hakikat dari kepribadian manusia menurut behavioral adalah perilakunya yang dibentuk berdasarkan hasil pengalaman. Pengalaman tersebut diperoleh dari interaksi individu dengan lingkungannya. Jadi yang dimaksud teori behavior adalah perilaku yang hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya. Selanjutnya di sini ada prinsip pendekatan behavior yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah memodifikasi tingkah laku melalui pemberian penguatan. Yang kedua, mengurangi frekuensi berlangsungnya tingkah laku yang tidak diinginkan.
Yang ketiga, memberikan penguatan terhadap suatu stimulus. Yang keempat, mengkondisikan pengubahan tingkah laku melalui pemberian contoh atau model. Yang terakhir adalah merencanakan prosedur pemberian penguatan terhadap tingkah laku yang diinginkan dengan sistem kontrak. Oke, selanjutnya masuk kepada pembahasan teori humanistik atau bisa disebut pendekatan humanisme. Nah, pada pendekatan humanisme ini, pendekatan ini merupakan bagian dari pembelajaran di mana pendekatan ini meranah kepada pendidikan untuk pendidikan yang menekankan pengembangan ke arah yang lebih positif. Fokus dari pendekatan humanisme ini berfokus kepada potensi pada diri manusia. Lebih tepatnya, pengaplikasiannya dari pendekatan humanisme ini mencari dan menemukan keterampilan pada diri manusia. Nah, ketika sudah ditemukan keterampilan, itu dikembangkan agar pribadi manusia ini menuju ke arah yang lebih positif. Semua hal di atas yang saya bahas tadi, ini semua termasuk dari keterampilan sosial dan metode untuk pengembangan diri pada manusia. Setelah kita membahas teori humanistik atau pendekatan humanisme, kita akan membahas tentang teori kognitif. Nah, teori kognitif dalam pendekatannya ini lebih rileks dalam pengaplikasiannya dan lebih simpel. Karena apa? Karena dari pendekatannya pun terstruktur, aktif, dan terarah. Dan jangkanya pun jangka pendek dalam mengatasi hambatan-hambatan kepribadian pada manusia seperti emosi, depresi, kecemasan, dan lain sebagainya. Nah, dari teori kognitif ini, tindakan yang dilakukan itu sangat perlu. Namun, itu semua tergantung dari bagaimana seseorang individu ini membentuk dunianya dengan seninya sendiri menuju yang lebih positif. Pada intinya, dari kedua teori ini dapat disimpulkan dari semua pendekatan humanistik maupun pendekatan kognitif, tujuannya sama-sama untuk meningkatkan, untuk mengembangkan potensi atau keterampilan pada manusia. Baiklah, itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.